saya RR Sri Rezeki Anggraini Kartodinoto dengan NIM 35202043 dari Universitas Kristen Satya Wacana, Prodi Sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan tindak kasus kekerasan seksual yang terjadi di Universitas Sriwijaya. Kasus kekerasan seksual di kampus akhir-akhir ini menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian lebih, di mana belum lama ini terdapat tindak kekerasan seksual yang terjadi di Universitas Sriwijaya. Kejadian yang terjadi pada September 2021 tersebut membuat korban yang sedang menjalankan skripsinya pun menjadi merasa takut, di mana dosen sebagai pelaku melakukan tindakan yang tidak terpuji, yaitu mengirimkan pesan via chat dengan mengumbar kata-kata yang tidak baik dan cabul. Dosen yang melakukan tindak pelecehan seksual dengan mengirimkan pesan tidak pantas tersebut melakukan aksinya melalui aplikasi Telegram dan juga WhatsApp. Salah satu chat yang pelaku tanyakan kepada korbannya adalah mengenai warna dari pakaian dalam apa yang sedang korbannya kenakan. Melihat perlakuan tidak menyenangkan dan mengarah kepada pesan kekerasan seksual tersebutlah akhirnya korban melaporkan tindakan dosen tersebut ke pihak berwajib, di mana korban pelecehan seksual tersebut pun lebih dari satu mahasiswa, yang mana korban sebelumnya juga mendapat pesan yang tidak pantas dari dosen berinisial D tersebut dan melaporkan ke pihak kepolisian. Selain mengirimkan pesan tidak senonoh, pelaku juga melakukan pelecehan secara fisik kepada mahasiswanya ketika sedang melakukan bimbingan skripsi. Menurut teori ini, individu memiliki 4 jenis harapan mengenai transmisi informasi, yaitu harapan mengenai kuantitas informasi yang relevan yang ditransmisikan, lalu harapan tentang kualitas informasi yang dikirimkan, harapan mengenai cara informasi disajikan, dan harapan mengenai relevansi percakapan. Ketika berbicara, seseorang dapat secara diam-diam melanggar salah satu atau semua harapan ini dalam mengubah informasi yang dia miliki untuk menipu pendengar. KPGO sendiri menjelaskan berbagai macam jenis kekerasan seksual, namun pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu jenisnya, yaitu mengenai trolling. Trolling sendiri merupakan pelecehan berupa penghinaan, makian, candaan, dan komentar yang bermuatan seksi atau menyerang ketubuhan dan seksualitas dalam rupa kata maupun gambar, baik secara terbuka maupun secara tertutup atau pribadi. Maka relevansi dari kasus yang saya angkat dengan teori manipulasi ialah teori manipulasi sendiri menjelaskan bahwa orang yang terdapat manipulasi terhadap lawan bicaranya supaya mendapat alasan tertentu. Terlihat jelas bahwa dalam kasus kekerasan seksual yang dialami beberapa mahasiswi di Universitas Sriwijaya dapat dikatakan sebagai suatu manipulasi yang dilakukan oleh pelakunya, di mana pelaku sengaja mengirimkan pesan yang berbau seks dan tidak senonoh kepada korbannya. Dan juga pesan yang dikirimkan oleh pelaku tidak mencerminkan tentang harapan kualitas informasi yang dia kirimkan. Ia melanggar cara informasi yang disajikan. Ia dengan jelas dan sengaja mengirimkan pesan-pesan yang seharusnya tidak ia lakukan sebagai tenaga pendidik. Lalu, strategi dan upaya seperti apa yang harus dilakukan untuk mencegah tindak kekerasan seksual di kampus? Di sini saya menjelaskan beberapa upaya dan strategi yang bisa dilakukan. Yang pertama, dengan membuka ruang terbuka seperti Meet secara mingguan guna membahas mengenai permasalahan kekerasan seksual. Lalu yang selanjutnya, memberi naungan kepada korban kekerasan seksual dengan melakukan pendampingan, perlindungan, dan pemulihan korban. Lalu yang ketiga, melakukan pendampingan terhadap korban dapat berupa bimbingan konseling, menyediakan layanan kesehatan, menjamin adanya bantuan hukum, advokasi, serta pemberian bimbingan sosial atau rohani oleh perguruan tinggi. Lalu melakukan perlindungan. Perlindungan yang dimaksud merupakan sebuah jaminan keberlanjutan pendidikan bagi mahasiswa dan pekerjaan bagi pendidik, perlindungan kerahasiaan identitas, menyediakan rumah aman, perlindungan korban dari tuntutan pidana, dan kebebasan korban. Lalu adanya pemulihan korban.
Dalam menangani pemulihan korban, terlibatnya tenaga medis, psikolog, pemuka agama, dan lembaga yang mendampingi menjadi sebuah keharusan yang mutlak. Yang selanjutnya, menjalankan RUU TPKS yang sudah disahkan, di mana tujuan dari RUU TPKS sendiri ialah undang-undang yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual. Diharapkan dengan telah ditetapkannya RUU TPKS dapat membuat jera para pelaku tindak kekerasan seksual. Lalu melaksanakan Permendikbud nomor 30 tahun 2021, di mana dijabarkan secara spesifik pada pasal 5 Permendikbud terdapat 21 berbagai macam kekerasan seksual. Keseluruhan yang mencakup tindakan secara verbal atau perkataan, fisik dan non-fisik, maupun tindakan yang dilakukan melalui teknologi informasi dan komunikasi tergolong sebagai kekerasan seksual. Dengan adanya Permendikbud ini, diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik untuk melindungi korban kekerasan seksual khususnya di ranah universitas. Lalu, yang terakhir, pengenaan sanksi administratif. Sanksi administratif sendiri diberikan jika pelaku sudah terbukti melakukan kekerasan seksual. Sanksi terbagi menjadi 3 golongan, yaitu sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat. Kesimpulan yang dapat diambil dari kasus ini adalah kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja, termasuk di kampus. Kekerasan seksual sendiri tidak melulu dilakukan secara fisik, namun juga non-fisik seperti kasus di atas, yaitu melalui pesan singkat. Dan terdapat teori manipulasi juga di dalamnya, di mana pelaku melanggar 4 jenis harapan yang ada, yaitu cara informasi yang disajikan. Hal tersebut terlihat ketika ia mengirimkan atau menanyakan hal cabul yang seharusnya tidak ia lakukan. Dan strategi yang harus dilakukan diantaranya yaitu melakukan pendampingan terhadap korban tindak kekerasan seksual dan juga melaksanakan Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Sekian video singkat dari